Ada satu momen kecil yang tidak pernah direncanakan. Satu senyum, singkat, hampir tak terlihat, tetapi cukup untuk mengguncang dunia dangdut Indonesia. Senyum itu datang dari Mila, tepat ketika Valen menyudahi lirik terakhirnya di panggung Top 8. Bukan senyum biasa, ada getaran aneh yang bernafas barang 1 detik. Klip itu diputar ulang, dibesarkan, diperlambat, dibedah layaknya bukti sebuah misteri besar. Dan hanya dalam hitungan jam, gelombang rasa penasaran berubah menjadi badai spekulasi. Pertanyaannya hanya satu, apa yang sebenarnya terjadi antara Valen Pamekasan dan Mila Bogor? Tidak ada yang menyangka, di balik panggung gemerlap, tepuk tangan, dan sorak penonton, tersimpan kisah yang jauh lebih emosional daripada sekedar duet atau dukungan kontestan. Dan semuanya bermula dari perjalanan seorang pemuda Madura yang hidupnya tidak pernah semudah terlihat di televisi. Jauh sebelum namanya diteriakan penonton se-Indonesia, Valen hanyalah seorang anak dari Pamekasan yang tumbuh di tengah perjuangan hidup. Lingkungannya keras, persaingan ketat, dan mimpi menjadi penyanyi sering dianggap terlalu mahal untuk keluarga sederhana seperti miliknya. Ayahnya bukan pengusaha sukses, bukan pula pemilik toko besar. Ayah Valen adalah pekerja keras yang jarang terlihat di rumah karena harus mencari nafkah dari pagi hingga malam. Pekerjaan itu menguras tenaga, membuat tubuhnya cepat lelah dan usia. Valen tumbuh dengan memori melihat ayahnya pulang dalam keadaan letih, duduk diam sambil memegang punggungnya, tetapi tetap tersenyum agar anak-anaknya tidak khawatir. Itu sebabnya setiap kali Valen naik panggung, ada ketegangan emosional yang tak terlihat. Ia tidak hanya bernyanyi untuk mengejar impian, ia bernyanyi untuk memberikan imbal balik bagi semua pengorbanan yang ia saksikan sejak kecil. Ketika audisi DA7 diumumkan, banyak yang ragu ia akan mencoba lagi setelah gagal di musim sebelumnya. Namun tekad seorang anak yang ingin mengangkat martabat keluarganya jauh lebih kuat daripada rasa takut akan kegagalan. Yang tidak ia duga adalah, di panggung itu, ia akan bertemu seseorang yang mengubah ritme hidupnya. Sementara itu di Bogor, seorang pelajar yang hidupnya terlihat jauh lebih sederhana, sedang sibuk mempersiapkan ujian sekolah ketika takdir menuntunnya ke jalur yang sangat berbeda. Mila Nurwan, tetapi sejak hari itu, hidup mereka mulai bergerak menuju satu titik yang sama tanpa mereka sadari. Kedekatan mereka tidak dimulai dari panggung. Ia dimulai dari kursi makan asrama, dari latihan kecil, dari momen ketika salah satu dari mereka lupa lirik dan yang lain menertawakan sambil membantu. Di Top 13 ketika Mila gugup menjelang tampil, Valen terlihat menepuk bahunya. Netizen memperhatikan itu. Dari ribuan peserta yang pernah tampil di The Academy, jarang ada gestur selembut itu yang terasa tidak dibuat-buat. Di Top 10, Valen mengatakan sesuatu yang membuat juri terdiam. Ia mengaku belajar cengkok Sunda dari Mila. Komentar itu awalnya terdengar biasa, namun bagi mereka yang mengikuti dekat, itu seperti petunjuk awal bahwa hubungan mereka lebih dekat daripada yang ditampilkan di layar. Lalu, tibalah malam yang mengubah ritme seluruh kompetisi. Top 8, tensi tinggi. Semua mata tertuju pada hasil eliminasi. Ketika Mila tampil, ia berada di titik mental yang rapuh. Tekanan kompetisi, komentar juri, dan perbandingan antar fans telah membuatnya berada di ambang tangis. Saat nada yang terdengar seperti seseorang yang benar-benar ingin membantu, bukan sekedar rekan kompetisi. Soimah terdiam sesaat, matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Dan ketika Mila menyelesaikan lagu, air mata yang ia tahan sejak awal akhirnya jatuh. Ia menangis, bukan karena takut tereliminasi, tetapi karena merasa dilihat, disemangati, dihargai. Netizen memotret momen itu, klip itu viral, dan dari situlah gelombang besar dimulai. Jika ada momen paling besar yang membuat fandom Milan pecah, itu adalah gelang couple. Seorang fans mengirimkan 2 gelang bertuliskan simbol khusus. Para peserta biasanya menerima banyak hadiah, tetapi hampir tidak pernah ada yang berani memberikan couple item. Namun fans Milan memang berbeda, kreatif, berani, dan sangat percaya pada chemistry idola mereka. Ketika hadiah itu sampai di tangan Valen, studio riuh.
Semua penasaran apa yang akan ia lakukan. Yang tidak disangka adalah keberaniannya memasangkan gelang itu langsung di tangan Mila. Bukan di balik panggung, bukan di akhir acara, tapi di depan kamera yang menyala. Ekspresi Mila tersenyum malu, bukan tersipu biasa, tetapi tersenyum yang menandakan campuran kebahagiaan dan kegugupan. Juri saling pandang, Soimah nyengir lebar. Dan di rumah, jutaan penonton berhenti memegang remote. Momen itu memicu ledakan besar. Hashtag Milan Trending, hashtag bukan gimmick, hashtag duo top 7, dan banyak lagi. Namun sesuatu yang tidak diduga terjadi di pagi berikutnya. Pagi itu, IG Live Valen penuh. Puluhan ribu penonton masuk hanya untuk satu hal, klarifikasi. Dan Valen akhirnya berkata dengan nada yang jauh lebih serius dari biasanya. Bos, jangan salah paham. Kedekatan gue sama Mila bukan gimmick buat rating. Suaranya tenang, tapi matanya menyiratkan ketegangan. Ia mengulanginya lagi dengan kata-kata berbeda, seolah ingin memastikan tidak ada celah untuk spekulasi. Kita sahabat, kita belajar bareng. Ini tulus, bukan main-main. Koreografi, dan belum lagi sesi konseling yang rutin dilakukan. Dalam rutinitas seberat itu, hubungan antar peserta tumbuh dengan sangat cepat, suka atau tidak suka. Dan Valen Mila adalah dua anak daerah yang terbiasa merantau. Keduanya tahu rasanya rindu rumah, tahu rasanya menahan tangis agar tidak dan mereka muncul. Tulus, bukan strategi. Tetapi publik tidak pernah benar-benar melihat sisi itu. Yang mereka lihat adalah gelang, tatapan mata, dukungan panggung, dan bantahan keras yang semakin menimbulkan tanda tanya. Setelah badai viral, rumor baru muncul. Apakah produksi akan membuat duet spesial Mila Valen di top 5? Apakah kedekatan mereka akan dimanfaatkan untuk menaikkan rating result show? Apakah mereka justru diminta menjauh sementara agar tidak ada backlash? Kalau itu dianggap gimmick, ya salah. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi bagi mereka yang memperhatikan alurnya sejak awal, ada kalimat yang terasa seperti kode tersembunyi. Kita saling dukung dari awal. Itu bukan kalimat yang biasanya diucapkan seorang kontestan tentang kontestan lain. Dan Mila, ia hanya tersenyum di klip itu. Senyum yang sama seperti di awal cerita ini, senyum yang menyimpan sesuatu yang belum siap ia bagi ke semua orang. Jadi, apakah kedekatan ini sekadar persahabatan? Apakah ini bibit cinta? Atau apakah mereka berdua sedang menjaga sesuatu agar tidak merusak jalur kompetisi yang sedang mereka perjuangkan? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, DA7 tahun ini bukan hanya soal vokal, bukan hanya soal teknik, tetapi juga soal dua jiwa muda yang dipertemukan panggung lalu dipaksa memilih antara kenyataan dan persepsi publik. Kebenaran mungkin belum terungkap hari ini, mungkin bukan besok. Namun pada akhirnya, waktu selalu menemukan cara untuk menunjukkan apa yang tersembunyi sampai hari itu tiba.